Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube aku ya. Kali ini aku mau bikin roti O atau roti kopi ala-ala roti O. Nah, sebelum teman-teman lanjut di videonya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya bisa teman-teman simak dulu di sini. Atau untuk lebih detailnya bisa cek di deskripsi seperti biasa ya. Pertama-tama larutkan dulu gula, air hangat sama ragi ya, tunggu sampai berbusa. Kemudian masukkan tepung terigu, kemudian susu bubuk, dimasukkan semua ke dalam mangkok. Kemudian aduk bentar biar tercampur ya. Setelah itu masukkan larutan ragi dan gula tadi ke dalam mangkok. Kemudian aduk perlahan. Pelan-pelan aja ya aduknya biar tepungnya enggak kemana-mana. Kemudian kita masukkan 1 butir kuning telurnya. Kita aduk dulu ya supaya lebih mudah tercampur nanti dalam adonan. Kemudian masukkan juga ke dalam mangkok. Dan kembali aduk perlahan hingga semua adonan tercampur merata. Setelah rata tercampur semua, lalu kita persiapkan margarinnya. Kemudian dimasukkan ke dalam mangkok tadi, lalu aduk kembali perlahan-lahan sampai tercampur sempurna ya. Karena ini adonannya super lengket, jadi saya sarankan ngaduknya menggunakan sendok aja, boleh sendok sayur, spatula, atau ini aku pakai sendok nasi ya. Pakai apa aja deh, pokoknya yang tersedia di tempat teman-teman boleh dipakai. Karena ini adonannya super duper lengket sekali. Kita aduk terus. Aduk, aduk, aduk.
Nah, setelah dirasa sudah mulai tercampur semua adonannya, lalu kita persiapkan untuk mengaduknya menggunakan tangan untuk memastikan kalau margarinnya itu sudah tercampur semua. Jangan lupa teman-teman pastikan sudah cuci tangan ya, untuk menghindari virus-virus yang bertebaran saat ini. Kita aduk aja sebentar untuk memastikan margarinnya sudah tercampur semua. Kemudian didiamkan ya sekitar 1-2 jam. Lalu sembari menunggu adonan didiamkan, kita membuat topping kopinya. Bahan-bahannya ada di sini ya, silakan disimak juga. Ini putih telurnya menggunakan sisa dari kuning telur tadi ya, jadi pembuatan roti kopi ini cukup menggunakan 1 butir telur aja. Lalu pertama-tama kita masukkan dulu gula halus atau gula pasir yang udah di blender ke dalam margarin atau butter ya. Pakai butter lebih enak, nanti wanginya itu lebih harum, rasanya juga lebih mantap. Karena di rumah cuman ada margarin, jadi ini aku pakainya margarin aja. Kemudian aduk perlahan menggunakan balon whisk ya. Kalau teman-teman punya mixer dan mau menggunakan mixer, boleh menggunakan mixer. Tapi ini saya menggunakan balon whisk aja, karena adonannya cuman sedikit ya. Jadi tidak perlu menggunakan mixer. Setelah dicampur semua, putih telur, kemudian terakhir tepung terigu, protein sedang atau rendah, kemudian aduk lagi perlahan sampai semuanya tercampur. Oh ya teman-teman, tadi lupa ya, untuk kopinya boleh menggunakan kopi apa aja. Ini aku menggunakan coffee white, cukup 2 sendok teh aja. Kemudian ditambahkan sama pasta kopi ya, atau essence kopi atau mocha, boleh merek apa aja, 1 tetes aja. Gak perlu banyak-banyak ya, takutnya nanti rasanya pahit kalau terlalu banyak. Secukupnya aja, untuk menambah aroma juga untuk memberikan warna supaya lebih cantik ya. Nanti kan hasilnya jadi coklat gitu. Kalau terlalu pekat nanti rotinya malah terlalu hitam, jadi pakai secukupnya aja ya. Yang penting udah ada aroma kopinya. Aduk terus sampai tercampur semua. Lalu kita persiapkan plastik segitiga ya untuk membungkusnya. Nah, seperti ini. Kita masukkan plastik segitiga, kemudian dimasukkan ke dalam lemari es ya. Kemudian setelah 2 jam ini adonan yang diistirahatkan tadi sudah mulai mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita pindahkan ke dalam alas silikon. Kemudian kita bulatkan ya, supaya adonannya menjadi lebih bagus. Ini sudah kalis ya, sudah terlihat ya teman-teman, adonannya sudah kalis, elastis. Cuman untuk hasil yang lebih bagus, kita bulatkan dengan cara seperti ini. Biar lebih mulus tampilan luarnya. Nah, seperti ini. Nah, gimana? Cantik kan? Nah, kemudian kita bentuk pipi memanjang
lonjong ya, maksudnya lonjong memanjang. Lalu untuk resep ini kita bagi menjadi 6 bagian. Kalau misalnya teman-teman mau dibagi menjadi 8 bagian juga boleh ya. Ini aku potong jadi 6 bagian aja, biar nanti besarannya kurang lebih sama dengan roti yang dijual di toko-toko itu, tidak terlalu kecil ya, jadi hampir sama lah ukurannya, sama seperti yang dijual di toko-toko gerai roti itu. Lalu kita potong jadi 6 bagian sama rata. Kalau misalnya teman-teman punya timbangan di rumah, mau ditimbang biar ukurannya benar-benar sesuai ya, antara masing-masing potongan juga boleh ya. Kalau aku ini aku kira-kira aja, ukurannya kurang lebih sama lah ya. Kemudian masing-masing potongan tadi kita bulatkan lagi seperti ini, kemudian sisihkan. Semua ya, semuanya dibulatkan satu persatu. Nah, kemudian baru kita mulai untuk memberi isian atau filling berupa margarin atau butter tadi ya. Untuk isian lebih enak menggunakan butter sebenarnya, tapi ini di rumah cuman ada margarin, gak masalah lah ya, kita menggunakan margarin aja, sama-sama enak kok. Kemudian kita rapikan, kita bungkus, kita rapatkan seperti ini ya, jangan sampai bocor, biar isian margarinnya tidak tumpah dan melebar kemana-mana. Jadi benar-benar kita rapatkan dan bulatkan sebagus mungkin. Lakukan sampai adonan habis ya. Kemudian diistirahatkan lagi adonannya sekitar 1 jam supaya mengembang 2 kali lipat ya. Nah, ini setelah 1 jam kurang lebih penampakannya seperti ini, jadi besar ya. Kemudian kita siap untuk memberikan topping adonan kopi tadi dengan cara memberikannya cara melingkar. Kalau dilihat-lihat sih bentuknya mirip obat nyamuk bakar ya, jadi spiral gitu. Terus aja kita olesin atasnya, nggak usah sampai bawah ya, karena dia nanti begitu di oven tuh nanti kopi ini, adonan kopi ini dia akan turun sendiri, jadi dia akan meleleh, kemudian akan turun sendiri menutupi semua adonan. Jadi secukupnya aja, lakukan sampai dengan habis ya. Jangan lupa masing-masing bulatan satu dengan yang lain diberi jarak ya, jangan terlalu mepet, karena nanti saat dipanggang atau di oven itu dia akan lebih mengembang lagi. Jadi beri jarak seperti ini ya. Lalu kita siapkan ovennya, panaskan dulu di suhu 175 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah itu kita masukkan di oven selama 175 derajat Celcius, api atas bawah, selama 20 menit ya. Nah, setelah matang hasilnya seperti ini. Gimana? Ini dalamnya lembut,
tapi luarnya, atasnya crispy banget. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Nah, jangan lupa like dan subscribe ya. Nih teman-teman, lembut banget. Selamat mencoba ya. Terima kasih.